Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwaji wa zurriyyati wa ahli baiti syamkhina. Syawlahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان الذي فرض علينا الصيام في شهر رمضان وهو الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين ولمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب من فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. حضرات المكرمين والمحترمين, para pengurus Dekam Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para guru, para hujjat, para tokoh, para orang tua semua, insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan umurnya, semua keluarga dan usaha semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah semua Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus kita bisa meramaikan, menghidupkan Ramadan ini, baik pagi harinya, siang harinya, bahkan malam harinya, dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kita penuh ya dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul, berbuka, sahur, kemudian juga tarawih dan baca Quran sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala Ramadan ini menjadi kebahagiaan buat kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat, Pak? Insyaallah. THR udah turun, THR? Udah kelihatan hilalnya? Belum, masih remang-remang ya. Insyaallah ya, berkah Ramadan bakal keluar cepat insyaallah. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita ya, dalam kajian ayat-ayat yang berkenaan dengan Ramadan ya, bulan Ramadan dan aktivitas ibadah
Ramadan yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita sama-sama mengkaji, mentadabburi yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Kemarin sudah kita bahas alhamdulillah 183 dan 184-nya. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas 185-nya. Ketika Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kelanjutan dari ayat Al-Baqarah ini 185, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, bahwasanya bulan Ramadan ya, yang dimana disitulah diturunkan yaitu Al-Quran yang menjadi hudan, menjadi hidayah buat siapa? Buat manusia, kita semua. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan banyak penjelasan dari hidayah tersebut, kemudian juga wal furqan sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa aja yang menyaksikan, yang hidup ketika itu di bulan Ramadan tersebut, maka wajib baginya untuk menjalankan puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan ada orang-orang yang memang mereka diberikan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah Jalla wa Ala. Siapa mereka? Orang-orang yang memang ketika itu mereka sakit atau sakitnya nggak ada harapan sembuh, kemudian dia juga dalam keadaan safar, salah satunya yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada uzur syar'i sesuai dengan syariat, maka fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia harus mengqadha, menggantinya di hari-hari yang lain ya setelah bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, bahwasanya Allah menginginkan kemudahan bagi kita semua. Wala yuridu bikumul usra, bahwasanya Allah enggak menghendaki yang namanya kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian kita diperintahkan ya, kalau misalkan hilal itu enggak terlihat di hari 29-nya ya, maka di situ kita diperintahkan untuk litukmilul iddah, untuk menyempurnakan bilangan bulan Hijriyah itu sampai 30 hari. Ya, makanya ada sidang isbat, ya, ada ru'yatul hilal. Itu kita berusaha untuk melihat hilal, ketika memang enggak terlihat maka disempurnakan walitukmilul iddah, disempurnakan sampai 30 hari puasanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian disitulah kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah selesai puasanya maka kita membesarkan Allah Jalla wa ala ma hadakum, bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua, wa la'allakum tashkurun, supaya kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menjelaskan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan ini menjelaskan tentang yang ayat 184-nya, ketika Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, ya, bahwasanya diwajibkan puasa Ramadan itu ayyamam ma'dudat, hari-hari yang memang telah ditentukan. Allah jelaskan lagi kapan hari-hari yang telah ditentukan itu.
Allah jelaskan di ayat 185-nya, Syahrul Ramadhanal lazi unzila fihil Qur'an. Yang pertama tadi, puasa Ramadan itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, jadi dari 12 bulan yang Allah ciptakan, bulan Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita di dalamnya melaksanakan puasa yang wajib sampai sebulan, ya, 1 bulan full kita berpuasa, ya. Dan bulan Ramadan ini diambil dari kata Ramadan, ya, ra mim kemudian do, asal katanya Ramadan, artinya itu panas, ya, gersang, ya. Makanya kemarin awal-awal puasa tuh kita berasa banget, ya, Pak, panasnya, gersang. Alhamdulillah sekarang udah mulai adem, ya. Ada yang mengartikan Ramadan itu membakar. Jadi bagaimana kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dosa ini, disitulah dosa-dosa kita dibakar, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ibadah Ramadan kita. Makanya bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siangnya ada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, malam harinya ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala yaitu melihat hamba-hambanya siapa saja yang berhak mendapatkan ampunan, mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika ada hadis yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, ya, kemudian yang 10 keduanya adalah maghfirah, kemudian terakhirnya adalah itqum minan. Ada yang mengatakan hadis itu kurang kuat, ya. Tapi al-muhim, yang paling penting adalah sebenarnya Ramadan itu tidak terbatas dengan 10 hari, tapi di dalamnya penuh, seluruhnya ada rahmatnya Allah, seluruhnya ada maghfirahnya Allah, dan seluruhnya ada itqum minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat syahrun itu asal katanya atau dimaknakan dengan zohara. Jadi syahrun itu artinya bulan, ya, artinya zohara, yang nampak. Makanya awal penentuan bulan Hijriyah adalah ketika nampaknya hilal, ru'yatul hilal. Ketika sudah nampak, itu yang namanya awal bulan, hilal, kita sebutnya hilal, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Kemudian yang kedua, ketika tadi yang pertama adalah ini dilaksanakannya puasa Ramadan, yang kedua bulan Ramadan ini diturunkan yaitu Al-Qur'an. Ya, jadi Ramadan ini bisa mulia karena di dalamnya salah satu faktornya adalah diturunkan yang namanya Al-Qur'an. Ya, nanti diperjelas lagi tuh, ya, ditafsirkan lagi dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kapan diturunkan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, maka ada yang, karena Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu, ya, para ulama berijtihad, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan taharru Lailatul Qadar fil 'ashril awakhir, cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada hadis lagi yang menjelaskan fil witri, ya, di malam-malam ganjil. Ya, al-muhim, yang paling penting kita nggak pernah tahu yang namanya Ramadan itu kapan, ya, diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari salah satu rahasianya Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertambah semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditentuin Ramadannya malam 27, ya, malam 21, orang macam kita nungguin malam 21. 20, 23-nya udah nggak mau ibadah. Apalagi udah ngaku saya mau udah dapat Lailatul Qadar. Udah banyak pahalanya. Ya, berapa pahalanya berapa? Ya, 1000 bulan sama dengan 83 tahun kurang lebih. Udah 83 tahun nggak mau ibadah, udah banyak katanya ibadahnya.
ya, orang macam saya begitu kan, maka Allah rahasiakan, ya. Maka para ulama berijtihad, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal Ramadan, atau tanggal 27 Ramadan, ya. Dan para ulama tidak memusatkan pemahaman mereka, penafsiran mereka ke situ, tapi memusatkan penjelasannya bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia Allah, nikmat Allah ketika Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita semua sebagai umat manusia. Ya. Kalau kita beli handphone, beli alat elektronik, ya, beli motor, ada buku pedomannya nggak Pak? Ada. Ya, kecuali belinya second, mungkin kadang nggak ada tuh. Ya. Kita beli sesuatu itu ada buku pedomannya. Ya, supaya apa? Supaya kita benar makainya, ada petunjuknya. Begitulah manusia. Ya, kita diberikan yang namanya buku pedoman. Ya, petunjuk buat kita. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, bahwasanya enggak ada keraguan di dalamnya, kemudian menjadi hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Allah jelaskan, ya, hudan linnas, menjadi hidayah buat kita. Ya, jadi para ulama tafsir ini, jumhur mufassirin, semua ulama tafsir ini sepakat bahwasanya yang diturunkan di bulan Ramadan ini pada malam Lailatul Qadar itu adalah satu mushaful. Jadi Al-Quran itu ada dua fase diturunkannya. Yang pertama jumlatan wahidatan, satu mushaf dari juz 1 sampai juz 30 diturunkan sekaligus. Itu yang pertama, fase yang pertama. Fase yang kedua adalah tanjiman, yaitu berangsur-angsur. Ya, yang pertama ini yang diturunkan di malam Lailatul Qadarnya, di bulan Ramadan. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya, atau Baitul Izzah. Jadi Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz. Allah itu ada yang mengartikan lembaran, mahfuz itu yang terjaga. Ya, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kemudian diturunkan ke Sama'id Dunya, ke langit bumi ini. Ya, atau dikenal dengan Baitul Izzah. Nah, dari situ baru diturunkan secara tanjiman, diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya, makanya yang dari Lauhil Mahfuz sampai Sama'id Dunya itu ya satu malam, ya, sekali doang, karena dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di surah Ad-Dukhan juga dijelaskan, ya, ayat 1 sampai 5 itu dijelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, yang satu malam itu adalah satu mushaf. Ya, 30 juz semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Baru dari Sama'id Dunya dibawa sama dari Lauhil Mahfuz dibawa sama malaikat Jibril. Terus dari Sama'id Dunya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dibawa sama malaikat Jibril sampai 23 tahun. Makanya yang tanjiman ini yang berangsur-angsur bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi ketika ada, ya, peristiwa-peristiwa penting, disitulah bagaimana Allah turunkan firman-Nya, ya, di bulan Syawal, mau di bulan Zulhijjah, mau di bulan Muharram, mau malam, mau siang, mau pagi, itu diturunkan yang namanya Al-Quran. Makanya ada asbabun nuzul, ya, sebab-sebab diturunkan Al-Quran ini. Kenapa? Ya, itu dilihat peristiwanya seperti apa. Jadi bukan sekedar teksnya, tapi konteksnya. Ya, keadaan seperti itu bagaimana? Nah, itu harus dipelajari. Ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya Al-Quran. Makanya malaikat Jibril itu jadi mulia.
Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Ya, sebagai sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Makanya Allah sebutkan lagi tuh di surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Kenapa Allah sebutkan lagi warruh? Padahal kan Jibril malaikat bukan, Pak? Jibril malaikat bukan, Bu? Malaikat. Allah sudah sebutkan malaikat, tanazzalul malaika, itu malaikat. Jibril bagian dari malaikat. Tapi Allah sebutkan lagi warruh. Ruh di situ adalah malaikat Jibril sebagai penghormatan, kemuliaan yang Allah berikan ya kepada Jibril ini karena telah membawa Al-Quran. Nabi Muhammad ya sebagai sayyidul mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, karena beliau ya yang diturunkan Al-Quran, yang menerima Al-Quran. Kita ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul ummah, khairul ummah, umat yang terbaik. Kenapa? Karena diturunkan kepada kita Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, maka tugas kita yang pertama harus menerima full, mengimani, nggak boleh setengah-setengah. Ya, maka nanti orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ini mumpung nuzulul Quran, itu yang pertama ada orang yang zalimun li nafsih. Mereka sedang menzalimi dirinya sendiri. Mereka bukan menzalimi Allah, menzalimi Rasul ya, tapi hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ketika dia tidak bisa, nggak mau menerima ya semua pedoman di dalam Al-Quran, disuruh ambil yang halal tapi malah ditinggalkan, disuruh jauhin yang haram malah diambil, dikejar. Nah itu dia hakikatnya zalimun li nafsi, sedang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua ada manusia wa minhum muqtasid, mereka setengah-setengah. Kalau kira-kira ini ayat sesuai dengan keinginan dia, hawa nafsu dia, diambil, dia pakai. Tapi kalau ini ayat perintah nggak sesuai dengan hawa nafsunya, maka ayat ini ditinggalkan. Ya, ketika disuruh cari, ya makan, cari rizki, dia cari. Ya kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi masalahnya ketika ada kalimat halalnya di sini, ya dia rada berat. Ya, karena kerjaannya begitu, yang syubhat, yang haram diambil semuanya. Ya, ketika ada perintah cari yang halal, dia nggak ambil. Ya, begitulah. Ya kita manusia. Ketika cari duit yang banyak, ya kerja, tapi disuruh infak sedekah, pura-pura apa, Pak? Ya begitu dah. Ya, subhanallah. Ya. Cari harta wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, jangan tinggalkan bagian dari dunia, harta, keluarga, jabatan, pekerjaan, silahkan. Ya tapi jangan lupain bagian dari akhirat. Ya sebagai wasilah buat kita. Ya, terkadang kita nggak mau tuh nerima ayat-ayat yang berbicara tentang warisan. Ya nggak terima, apalagi lidzakari mislu hazil unsain, bahwasanya perempuan itu bagiannya berapa, Bu? Bagiannya setengah dari laki-laki. Itu Allah yang nentuin, ada setengah, 8, 1/4, 1/2. Itu bukan Rasul. Rasulullah nggak dikasih nentuin, tapi Allah yang langsung nentuin. Ya, ini subhanallah. Tapi terkadang kita nggak mau nerima ya ayat tersebut, kita buang jauh-jauh. Ya na'udzubillahi min, bahwasanya orang-orang yang menghinakan Al-Quran bukan saja mereka yang nginjek-nginjek, bukan saja mereka yang menghina Al-Quran, tapi mereka yang tahu hukumnya tapi nggak mau jalanin. Ya, dia tahu ada hukum tersebut, memilih pemimpin yang muslim, tapi dia nggak mau jalanin. Itu sama-sama dia sedang menghinakan Al-Quran. Itu ada yang setengah-setengah. Kalau senang dia ambil, kalau nggak senang dia buang jauh-jauh. Ya. Kemudian yang ketiga ada mereka yang sabiqun bil khairat, mereka yang berusaha
mengambil, menerapkan semua hukum Al-Quran. Mudah-mudahan itu kita semua termasuk yang sabiqun bil khairat, yang kita senantiasa berlomba dalam kebaikan. Ya, karena Allah perintahkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara sempurna. Ini pedoman kita. Kata Rasul, qad taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada, kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua wasiat, kalau kita berpegang teguh terhadap dua wasiat ini, maka kita nggak akan pernah tersesat dalam kehidupan dunia. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Al-Quran bisa menjadi pedoman, bukan hanya saja kita baca, tapi setelah kita memperbaiki bacaannya, kita baca, kemudian kita pahami, alhamdulillah, kita ada kajian tafsir, di mana aja kita belajar silahkan. Ya, kita pahamin Al-Quran, kemudian yang paling penting adalah kita menjalankan, mengamalkan isi Al-Quran. Ya, supaya keberkahan ya ada dalam kehidupan kita. Unzila fihil Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a. Ya, Al-Quran itu artinya sesuatu yang dibaca. Asal katanya qara'a. Makanya ayat yang pertama adalah iqra, perintah untuk membaca. Kenapa Allah turunkan Al-Quran? Menjadi hudan, menjadi hidayah buat kita, linnas, seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Karena di sini kalimatnya annas. Kalau annas itu semua, ya semua manusia tanpa terkecuali. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalamnya ada penjelas ya dari hidayah Allah. Jadi Al-Quran sendiri 30 juz itu udah menjadi hidayah buat kita. Ya, ketika Allah jelaskan semua yang ada dalam Al-Quran, ada masalah akidah, ada masalah syariah, ya ada akhlak, ya kemudian juga ada cerita-cerita umat-umat terdahulu. Nah itu tambah menjadi penjelas hidayah buat kita semua. Ya, subhanallah, sesuatu nikmat yang luar biasa ketika Allah berikan yang namanya Al-Quran. Ada kelompok-kelompok yang sesat, orang-orang Mu'tazilah. Kalau Bapak Ibu baca, ada namanya Tafsirul Kasyaf. Ada tafsir Kasyaf, itu punyanya Zamakhsyari. Nah itu tafsir itu boleh kita pakai ketika kita mengambil bahasanya saja. Karena Syekh Zamakhsyari itu terkenal dengan ahlul balaghah. Dia pandai bicara, pandai bahasanya juga. Jadi bahasa Arab mereka itu bagus di dalam Tafsirul Kasyaf, punyanya orang-orang Mu'tazilah. Tapi dalam masalah akidah itu nggak boleh dipakai Tafsirul Kasyaf. Dia hanya bisa dipakai ketika kita pengen tahu bahasanya, keindahan bahasa Al-Quran itu bisa dilihat dalam Tafsirul Kasyaf. Tapi dalam masalah akidah nggak boleh. Ya, karena Zamakhsyari mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah makhluk, sesuatu yang baru, sama seperti kita. Ya, makhluk itu yang ada awalnya. Ya, sesuatu yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah qadimun. Ya, qadimun, sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang harus kita yakini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan minal huda wal furqan. Furqan ini pembeda, ya, dari kata faraqa, yaitu yang membedakan. Makanya sahabat Rasulullah Sayyidina Umar dijuluki dengan Al-Faruq, yang bisa membedakan. Ya, ada yang hak, ada yang batil, ada yang halal, ada yang haram. Semua jelas dalam Al-Quran. Ya, tinggal kita mau pakai apa kagak. Kemudian faman syahida minkum syahra fal yasum. Siapa aja ya syahida, yang menyaksikan, yang melihat, ya dia hidup. Ya, artinya syahida di sini dia hidup, ya dia berada di bulan Ramadan tersebut, ya fal yasum, maka dia harus berpuasa. Ya,
Karena ketika di awal syariat Ramadan ini, ya sebelum turun ayat 185 ini, memang Allah memberikan pilihan. Ya, itu boleh nggak puasa, ya dengan membayar fidyah atau puasa. Walaupun orangnya sehat, ya nggak sakit, nggak dalam keadaan safar, boleh dia memilih nggak puasa dengan membayar fidyah. Itu awal-awal Ramadan sebelum turunnya ayat 185. Ya, jadi boleh dikasih pilihan. Tapi ketika sudah turun 185 ini, maka nggak ada pilihan. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Siapa aja mereka yang diberikan panjang umur, sehat walafiat, ya bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa. Ya, itu kewajibannya di situ. Ya. Maka nanti juga dijelaskan tuh di ayat 187-nya, ketika dulu awal-awal Ramadan memang nggak ada malam hari itu nggak boleh kita makan, ya nggak boleh kita berhubungan. Tapi ketika Allah turunkan 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, diperbolehkan malam Ramadan itu untuk kita makan, minum, ya, kemudian juga berhubungan, silahkan. Yang artinya bahwasanya Al-Quran ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena begitulah manusia, ya, yang memang Al-Quran ini diturunkan objeknya adalah untuk memberikan dakwah, memberikan pemahaman buat manusia menjadi pedomannya. Ya, maka ketika ada misalkan kitab, ya, yang nyuruh puasa terus, ya jangan berbuka, ya pokoknya jangan makan-makan, nah itu harus dipertanyakan tuh kitab apaan tuh, ya karena manusia fitrahnya demen makan, suka makan, betul nggak Pak? Ya, kemudian fitrahnya manusia itu yang namanya laki-laki demen sama perempuan demen nggak Pak? Bu sama laki-laki, ya demen apa kagak ya? Kayaknya ragu-ragu jawabnya. Ya. Tapi fitrahnya seperti itu. Maka Allah perintahkan, Allah halalkan dengan yang namanya pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Begitulah fitrah manusia. Ya, makanya Al-Qur'an itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, ketika kita disuruh misalkan Ramadan, jangan buka-buka, jangan makan-makan, puasa terus 1 bulan full, gimana Pak? Ya puyeng. Ya, apalagi nggak boleh berhubungan, gimana Pak? Ya rontok rambut kayaknya, ya panas ya. Tapi Allah tahu fitrah manusia seperti itu. Rasulullah makan, Rasulullah berkeluarga, ya Rasulullah berinteraksi dengan sahabatnya, begitulah fitrah manusia. Makanya Al-Quran harus sesuai dengan fitrah manusia. Ketika ada kitab pedoman nggak sesuai dengan fitrah, maka harus dipertanyakan, ya itu bukan pedoman. Maka Al-Quran, ya, yang menjelaskan itu semua. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah ini yang lebih ditekankan lagi, ya di ayat 184 sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Itu Allah sudah jelaskan, ada orang-orang yang mendapatkan keringanan, mendapatkan rukhsah, ya, keringanan, diskon lah, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ulangi lagi di ayat 185-nya. Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika Allah wajibkan semuanya berpuasa, kemudian ketika ada orang-orang wa man kana maridun, mereka yang sakit, yang enggak kuat puasa, ya, kemudian aw ala safarin, mereka yang dalam perjalanan masafah ba'idah, perjalanan yang jauh, ya, itu ada yang mengatakan batasnya adalah seperti sudah dibolehkannya kita untuk melakukan sholat jamak dan qashar.
itu ketika itu boleh berbuka. Tapi ketika memang ini para ulama berijtihad karena memang kemuliaan bulan Ramadan itu, ya, bulan Ramadan ini yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan malam Bapak tahu nih besok Bapak bakal pergi jauh, ya, kemudian jaraknya itu memang sudah melebihi jarak tadi, ya, yang diperbolehkan untuk sholat jamak dan qashar. Bukan serta merta kita nggak mau sahur, bukan serta merta kita nggak puasa, nggak, tapi tetap kita melakukan sahur. Ya, jangan mentang-mentang besok mau pulang kampung, ya, jalan jauh, udah nggak usah sahur, nggak usah puasa. Itu nggak boleh. Karena kemuliaan bulan Ramadan ini, walaupun kita perjalanan kita jauh, kita udah kayaknya nggak kuat nih, nggak apa-apa, silahkan, cuman tetap melakukan yang namanya sahur. Tetap niat buat puasa, nanti kalau emang udah nggak kuat baru berbuka. Ya, jangan mentang-mentang mau jalan jauh udah nggak sahur, udah nggak niat, nggak mau puasa, jangan. Ya, disitulah bagaimana ta'zim di syahr Ramadan, penghormatan buat bulan Ramadan. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh ketika tadi ada orang sakit, ya, dia nggak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh diganti, ya, diqadha di hari-hari setelah Ramadan. Begitu juga yang safar. Kemudian sakit ini juga ada sakit yang memang nggak ada harapan sembuhnya, ya. Kemudian juga orang-orang yang lansia, ya, di ayat 84 itu 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu, mereka sebenarnya pengen puasa, ya, tapi mereka nggak kuat. Ya, orang-orang yang udah tua, yang udah lansia, ya, mereka ada keinginan buat puasa, tapi mereka kalau puasa itu nggak kuat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanannya, fa fidyatu tu'amu miskin. Ya, fidyatun tu'amu miskin, maka boleh memberikan yang namanya fidyah, ya, bayar fidyah. Dan ini luar biasa sebenarnya. Kenapa? Jadi Ramadan ini bukan hanya saja kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi bagaimana Ramadan ini membangun hablum minan nas, ya. Jadi bukan kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa puasa yang baik, bisa baca Quran dengan baik, ya, bisa qiyamul lail dengan baik, tapi bagaimana Allah perintahkan Ramadan ini untuk senantiasa berbagi. Ya, ketika ada tadi ibadah yang hablum minallah, puasa ini hablum minallah, ya, karena hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nggak bisa melakukan hablum minallah ini, tapi bisa diganti dengan hablum minan nas, ya, dengan membayar fidyah. Fidyah ini hablum minan nas, ya, artinya bagaimana ibadah sosial itu penting. Ya, ibadah sosial itu penting. Jadi bukan hanya saja kita hablum minallah, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki hablum minan nas. Ya, makanya puasa tadi ketika ada uzur-uzur yang syar'i yang dijelaskan oleh syariat, bisa diganti salah satunya dengan fidyah. Ya, memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Dan subhanallah. Ya, maka di Ramadan kita disunnahkan oleh Rasul bagaimana kita bisa memberikan iftar, ya, kepada orang lain, pahalanya nanti kita dapat, ya. Kemudian belum zakat fitrahnya atau zakat malnya, ini luar biasa keberkahan Ramadan, ya, bahwasanya bukan hanya saja kita mikirin diri kita, tapi bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak bisa membangun hablum minan nas, kita nggak bisa berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kita banyak nyakitin hati saudara kita banyak bikin kesel teman-teman kita, itu nggak bisa diganti dengan hablum minallah. Ya, walaupun kita udah sholat tiap hari, tahajud tiap malam, yang namanya nyakitin orang
itu akan terus ada dosanya. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Ya, dosanya akan tetap ada. Kalau kita belum minta maaf, kita pernah nyakitin nih, ya akan terus ada. Ya, jadi artinya nggak bisa diganti dengan ibadah hablum minallah. Walaupun lebaran tiap hari ya minta maaf terus, tapi kalau yang namanya utang tetap utang. Jangan mentang-mentang udah lebaran utang lunas ya. Ya jangan. Utang itu tetap utang. Walaupun kalau misalkan yang ngutangin udah biarin apa alhamdulillah itu nggak apa-apa. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, di sini Allah menekankan lagi, Allah pengennya yang mudah-mudah buat kita. Allah nggak membebani. Ya, ma laisa minad dini min haraj, nggak ada sesuatu yang sulit ya dalam agama kita. Kalau kita nggak bisa ngelakuin karena hal-hal yang sudah disyariatkan sesuai dengan uzur syar'i, ya maka diperbolehkan kita tidak melakukan ibadah tersebut. Ya, karena memang tadi sudah ada keringanan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan dipersulit. Ya, kata Rasul, basyiru wala tunafiru. Ya, berikan kabar gembira, jangan dipersulit. Jadi mudah, agama ini mudah, tapi jangan dimudahin. Artinya dimudah-mudahin puasa semau kita. Ya, sholat semau kita, itu jangan. Ya, ketika ada syariat puasa, syariat sholat itu mudah buat kita. Kalau ada yang merasa berat ya karena dirinya memang malas. Ya. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, maka nanti ya ada ru'yatul hilal. Ya, kalau NU kemudian Menteri Agama kita semua biasanya ru'yatul hilal. Ya, di hari ke-29-nya itu untuk melihat ya apakah besok udah ada yang namanya hilal Syawal atau tidak ya. Tapi kalau Muhammadiyah dia pakai metode hisab ya, hitung-hitungan. Makanya mereka sudah menentukan di Muhammadiyah lebarannya tahun ini kalau nggak salah Jumat ya Pak. Jumat ya. Ya, kayak kemungkinan berbeda nih tahun ini. Kemungkinan. Tapi mudah-mudahan sama. Ya, karena Menteri Agama itu ada sekarang pakai metode MABIMS. Jadi kesepakatan negara-negara ASEAN. Jadi bukan Indonesia, ada Brunei, kemudian Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu sepakat hilal itu terlihat sampai 3 derajat. Ya, kalau sebelumnya cuma 2 derajat, kemudian ada ijtihad ya bahwa saja kesepakatan hilal itu baru terlihat baru kita bisa mulai bulan baru ketika sudah mulai di 3 derajat. Ya, kalau Muhammadiyah selama itu sudah 2 derajat sudah terlihat maka itu namanya wujudul hilal, sudah bulan baru. Ya, maka sepertinya tahun ini sedikit berbeda, tapi mudah-mudahan wallahu alam. Ya, maka di sini Allah ingatkan kalau kita udah nggak kelihatan, udah nggak bisa ngelihat ya wujudul hilal awal bulan baru maka disempurnakan sampai 30 hari ya. Kemudian setelah itu kita lebaran ya, maka dari lebaran kita bertakbir ini di ayat ini walitukabbirullah, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala mahadakum, karena tadi Allah telah memberikan kita hidayah, diturunkan Al-Qur'an, disyariatkan puasa ya semuanya. Wala'allakum tashkurun, supaya kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah bahkan sampai selepas Ramadan kita terus bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, karena sudah waktu syuruk. Mungkin para jamaah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa membayar puasa dulu atau kita samaran puasa?
Ya, jadi puasa qada dulu atau puasa Syawal. Ya. Ya memang banyak ijtihad, banyak pendapat para ulama bahwasanya kembalikan kepada kita sebagai manusianya, kita kira-kira mampu nggak nih, ya. Kalau misalkan kita ngejalanin puasa qada dulu, kemudian nanti dilanjutin dengan puasa Syawal. Kalau kita mampu silahkan, ya. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu, maka kita bisa melaksanakan Syawal terlebih dahulu, kemudian puasa qadanya. Karena puasa qada itu kan lebih waktunya lebih ini ya, lebih panjang. Ya, lebih panjang, lebih luas waktunya. Ya itu boleh. Ya, seperti itu. Jadi kembalikan kepada manusianya. Kalau misalkan kita kira-kira yakin bulan Syawal ini bisa kita lakuin semuanya, maka afdol. Ya, afdol kita mengganti puasa Ramadan, kemudian kita menjalankan puasa sunnah Syawal. Urusan nanti misalkan wallahu alam, kalau umur kita nggak nyampe, ya, yang penting kita udah punya niat, punya azam bahwasanya setelah kita menjalankan qada ini pengen ngerjain puasa Syawal. Mudah-mudahan itu udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dicatat dengan kebaikan. Tapi kalau kira-kira kayaknya nggak kuat nih kalau qada Syawal ini, ya di bulan Syawal, puasa Syawal dulu dah. Ya, karena puasa Syawal ini kan terkadang kita 6 hari juga rasanya berat ya. Apalagi Ramadan, Lebaran. Ya, masih banyak ngiter, masih banyak makanan, capek. 6 hari aja terkadang sampai udah deket-deket mau habis Syawal juga belum kecandak juga kayaknya. Ya, udah kebanyakan ngasonya. Udah capek saat kemarin Ramadan. Ya, puasa sebulan full. Ya, ini udah berapa hari? Baru sehari ini. Lah, udah mau habis Syawal baru sehari. Ya, terkadang begitu kita tuh. Ya, walaupun 30 hari tapi godaannya banyak banget. Ya, godaannya ada aja. Ya, terkadang kalau udah mepet-mepet, udah mau habis Syawal baru tuh. Ya, baru gitu, wah udah mau habis nih Syawalnya. Ya, jadi subhanallah, kalau kita memang bisa, maka fadhol silahkan. Tapi kalau memang berat misalkan, ya kita bisa mengerjakan Syawal ini terlebih dahulu, kemudian kita bisa menjalankan puasa qada. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam hidayah, ya, dalam istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu juga semua mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ya, semua habis Ramadan, Lebaran, semuanya mudah-mudahan senantiasa panjang umur, ya, dalam sehat walafiat, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf selama ini. Mudah-mudahan ya puasa Ramadan kita menjadi ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.